Baik, dengan si Bupin ini, kenapa saya membuat si Bupin? Untuk selain memfasilitasi saya dalam mengajar dan membangun perkembangan anak mulai dari kognitif, motorik, bahasa, dan sosial emosional. Di sini cara mainnya anak menyambung anggota tubuh si Bopin. Di sini kita lihat ada dari tutup-tutup botol. Si Bopin bisa dimainkan dengan satu anak dan banyak anak. Setelah boneka Bupin tersusun, anak bisa memainkan puzzle wajah yang berada di kepala si Bupin. Mulai dari menyusun anggota kepala, hidung, mata, kedua telinga, dan mulut. Ini bisa dimainkan anak usia 3, 4, 5 tahun. Di kepala si Bopin juga anak bisa meronce rambut si Bopin sesuai warna yang telah kita lingkari di kepala si Bopin. Kemudian di bagian tangan si Bopin anak belajar konsep hitung dengan menarik benang wol dan kemudian anak menuliskan angka yang keluar sesuai benang wol yang ditarik. Pegang aja kepalanya, Di sini juga bisa mengajarkan anak untuk berhitung usia 3 sampai 2 tahun untuk menghitung jari si Bopin. Kemudian di bagian dada anak belajar konsep mencocokkan dan mencari kesamaan gambar yang berada di dada si Bopin, mulai dari geometri, bentuk, dan warna. Di sini ada gambar buaya, kemudian di sini ada bayangan buaya. Kemudian ada bentuk segitiga, kemudian anak pun mencari segitiga, gambar segitiga di sebelahnya. Kemudian di bagian kaki, di sini ada fungsi anggota tubuh dengan anak menyambung garis putus-putus yang berada di kaki si Bopin. Kemudian di sini anak juga bisa belajar bagaimana memakai baju dan celana si Bopin. Di sini sudah ada perekatnya.
Ya dah. Kemudian di celana si Bopin, anak bisa belajar konsep hitung juga dengan menulis, dengan menyambungkan permukaan Lego, menghitung Lego dan mencocokkan dengan tutup botol di sebelahnya. 1, 2 dengan karet. Kemudian di sebelahnya menjepit huruf kecil dan huruf besar. Di sini huruf kecil, di sebelahnya huruf besar. Dan si Bopin juga bisa kita mengajarkan tentang sentuhan boleh dan tidak boleh disentuh. Dengan kita menunjukkan tanda yang tidak boleh disentuh, yang tertutup baju dalam, bisa kita arahkan, tunjukkan, dan kita suruh anak yang bermain sendiri-sendiri. Dan sentuhan boleh disentuh. Dan dengan baju si Bopin juga, anak bisa mengenal makanan sehat dan tidak sehat. Makanan sehat dan tidak sehat untuk kesehatan gigi. Di sini saya sudah menempelkan ada makanan es krim dan buah, coklat sama permen. Nanti anak akan bermain dengan mencari makanan yang sehat dengan menutupnya. Kemudian makanan tidak sehat bisa juga kita mengajarkan pada anak kalau kita banyak memakan makanan yang manis-manis akan meninggalkan plak atau kotoran kuman pada gigi. Dan anak juga bisa bermain cara menggosok gigi. Ada si Bopin. Baik, mungkin cuma itu. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Ibu Hikmah dari PAUD Mujahidin UTA. Luar biasa kreativitasnya untuk membuat APE yang multifungsi ya. Jadi edukasinya itu jelas, kemudian bisa membantu berbagai aspek perkembangan. Di sini saya ingin menanyakan seberapa lama APE ini bisa digunakan dari bahan kardus. Karena di APE itu kan harusnya bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama. Mungkin itu, Bu. Baik, di sini biar kardusnya awet, kita taruh isolasi biar menjadi kuat. Seperti ini, yang bening, misalnya dia kena air atau apa, kita bisa lap kembali. Misalnya anak akan menarik juga, insya Allah akan lama putusnya. Makasih. Baik. Ini yang saya ingin berikan pendapat ya Bu ya, mengenai tadi makanan yang sehat dan makanan yang tidak sehat. Bagi sebagian orang, mungkin kalau yang digambar tadi es krim itu tidak sehat ya, tapi ya, tapi sebagian lagi, contohnya kalau sehabis operasi amandel itu malah minum es ya Bu ya. Nah, mungkin nanti ketika ibu menggunakan atau menerapkan ke anak, bisa mungkin makanan atau macam-macam buah atau apa istilahnya buah-buahan atau bahan makanan tradisional, mungkin itu masukan saja. Terima kasih, luar biasa kreatif. Dalam lomba API ini ada 6 aspek yang dinilai
Yang pertama manfaat API untuk anak-anak, yang kedua kreativitas, yang ketiga keamanannya, yang keempat mudah diproduksi atau enggak, yang kelima estetika, dan yang terakhir bagaimana cara guru mempresentasikan alat permainan edukatif yang sudah diciptakan. Idenya luar biasa. Anak bisa secara aktif bermain menggunakan API yang sudah ibu ciptakan gitu. Kalau sebelumnya mungkin sudah jadi, tapi kalau API ibu yang sekarang anak-anak bisa terlibat aktif untuk merakitnya gitu. Walaupun pola-polanya sudah disiapkan gitu ya Bu. Ya, walaupun ada beberapa bagian itu agak sulit tadi ditempelkan oleh anak-anak baju dan celananya. Ya, kita berharap setiap API itu mudah diproduksi gitu, tidak sukar. Mungkin kita butuh waktu 1-2 jam sudah selesai, atau kurang dari 1 jam pun sudah selesai. Dan anak-anak ketika membuatnya, dia bisa membuatnya dengan sendiri ketika dia berada di rumah, misalnya seperti itu. Untuk estetika, kami estetika itu salah satunya warna-warninya gitu ya Bu ya, menarik dilihat oleh anak gitu. Mungkin lain kali bisa direproduksi kembali dengan warna baju yang berbeda, dengan warna celana yang berbeda, mungkin dengan stimulasi perkembangan yang berbeda gitu, dengan memanfaatkan alat tubuh pada pada gambar. Mungkin tidak mesti manusia, tetapi juga menggunakan bunga pun bisa gitu ya Bu ya. Dan satu catatan yang membuat saya sangat tersentuh gitu, ada permainan bagian tubuh yang boleh disentuh dan bagian tubuh yang tidak boleh disentuh. Kebetulan saya Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak. Tahun ini ada lebih kurang 20 anak yang menjadi korban kekerasan, dan sebagian dari korban kekerasan itu mereka, anak-anak kita mendapatkan kekerasan seksual. Anak itu usia 0 sampai kurang dari 18 tahun. Dan dari 0 sampai usia kurang dari 18 tahun itu ternyata sebagian itu ada anak-anak PAUD loh Bu, Pak gitu. Ayo kita ajarkan anak-anak kita untuk sensitif melindungi dirinya sendiri gitu. Jangan sampai bagian-bagian tubuhnya itu disentuh oleh orang lain. Ya mungkin kita ajak orang tua ya untuk lebih melindungi anak-anaknya, karena ternyata kekerasan terhadap anak itu sebagian besar itu dilakukan oleh orang yang dikenal oleh anak, oleh tetangga, oleh orang yang berada di satu rumah gitu ya, orang yang ada hubungan darah dengan anak gitu. Dan terus terang, walaupun tahun ini hanya lebih kurang 20 anak yang menjadi korban kekerasan yang kami dampingi, itu sebagian adalah korban kekerasan seksual. Tapi bisa jadi mungkin lebih banyak anak-anak yang menjadi korban kekerasan, tetapi mereka tidak berani menyampaikan ke kita, tidak berani menyampaikan ke orang tuanya. Untuk itu, ayo kita libatkan orang tua agar lebih melindungi lagi, lebih menyayangi anak-anaknya gitu, agar jangan sampai menjadi korban kekerasan. Itu aja deh dari saya. Salut, tepuk tangannya dong Bu, Pak. Ya, terima kasih Bu Kabit, Bu Wi tadi sudah menyampaikan ya. Baik, sekali lagi ya saya juga ikut mengapresiasi ya ini permainan API Sibupin ini ya. Nah, catatan untuk teman-teman yang lain juga, sebagaimana tadi banyak ya dikupas oleh Bu Kabit tentang satu entry point dalam sebuah API itu yang ya Bunda PAUD Kecamatan. Terima kasih banyak Bu Camat sudah. Ya, tadi seperti itu ya. API itulah
alat untuk kita membelajarkan anak kita ya tentang semua hal yang berkaitan dengan dirinya. Nah, tadi sudah disinggung dari sisi keamanan anak yang selama ini mungkin kita abai, kita hanya pikir dari sisi intelektualitasnya saja, kita hanya pikir dari sosial emosinya saja, kita pikir dari bahasanya saja ya. Tapi dari sisi keamanan anak ternyata kita lupa. Nah, API juga ikut seperti itu ya. Di salah satunya tadi sudah disampaikan juga BTS entry point. Saya berharap nanti api-api yang lain juga ada nilai-nilai yang seperti itu yang bisa ditransfer kepada anak. Oke. Nah, khusus dari saya permainan si Bopin ini sekali lagi dimainkan oleh satu anak atau oleh banyak anak? Banyak anak. Oh, banyak anak. Coba Ibu gambarkan gimana proses dari awalnya bermainnya. Berapa anak dulu? Satu Bopin. Satu bopin bisa di tangannya ada 2 anak, di Dua kaki anak. juga bisa 2 anak, di kepala bisa juga 2 anak untuk menyusun rambut dan puzzle mukanya. Ya, taruh aja sekarang 6 anak yang memainkan. Coba Ibu gambarkan gimana caranya 6 anak ini mengerubuti si Bopin ini, Ya. seperti apa bentuknya. Ya, Ya, bisa? bisa. Misalnya kadang saya copot dulu kedua tangannya untuk mempermainkan tangannya. Iya. Nah, nanti kemudian setelah itu gitu juga kepalanya, setelah itu baru mereka susun bersama-sama, ada yang menyusun bagian tangan. Nanti anak akan memilih sendiri, misalnya saya akan memilih kaki, ada anak tangan, ada yang kepala. Artinya seperti itu. langkah pertama adalah ibu meminta anak untuk melengkapi bagian-bagian tubuh dari si Bopin, gitu kan? Nah, setelah lengkap baru nanti Anak memainkan memainkan kegiatan mainnya. Artinya sudah masuk ke nilai edukasinya. Ya. Dalam arti tadi juga nilai edukasi, tapi dalam arti tadi itu lebih kepada aspek motoriknya kan. Ketika anak-anak menyusun ini sasaran tembaknya ke anak bergerak atau motorik halus. Ya. Nah, setelah itu baru Ya. nanti Bu ya. Anak-anak posisinya melingkar semua ini. Ya, melingkar. Nah, melingkar melihat si Bopin ini, baru Ibu menjelaskan tentang itu tadi Ya. satu-satu. Ya, anak melingkar, kemudian mereka mengerjakan kegiatan main masing-masing. Misalnya di tangan seperti apa gitu, saya nanti akan kasih untuk menarik salah satu dan suruh anak menarik salah satu dan kemudian menanya anak angka apa yang keluar. Kemudian anak akan menyebutkan, kemudian menulis angka. Itu diberikan tugas itu kepada anak-anak yang tadinya ngerjakan tangan atau kepada semua anak? Kadang rolling Pak, Ya, gantian. ya, oke. Ya, terima kasih. Ya. Nah, kalau masukannya dari saya nanti atau mungkin juga ini Ibu sudah pernah berpikir ya. Cuma nanti tadi belum dijelaskan. Mudah-mudahan Ibu sudah pernah mempraktekkannya. Saya ingin tambahkan saja sedikit bagaimana nanti si Bopin juga membuat anak bermainnya semakin seru gitu ya. Cari cara bagaimana ibu supaya nanti mengemasnya agar bermainnya itu sifatnya kompetitif, ya kompetitif seperti lomba gitu loh Bu ya, seperti lomba. Nah, untuk itu mungkin ibu bisa buat si Bopin lagi 1 atau 2 gitu ya. Nah, nanti dikelompokkan cana ini adu cepat dia, adu cepat ngerangkai si Bopinnya, kemudian adu cepat ya gitu ya. Nah, itu sifatnya kompetitif. Nah, jadi tidak dan Selama ini paling adu cepat untuk menyusun kaki ini. Ya, Nanti siapa yang menang? nanti kedepannya si Bopin itu utuh, adu cepat buat si Bopin gitu ya. Ya, itu masukannya. Karena begini, saya melihat ini catatan untuk teman-teman yang lain. Saya melihat banyak teman guru kita membuat API itu lebih kepada sentuhan aspek motorik halus anak. Padahal dikira APE itu yang untuk kasar itu hanya menjadi tugas ayunan, hanya menjadi tugas prosotan gitu ya. Padahal dengan cara yang seperti saya gambarkan tadi, anak dibuat melakukan kegiatan yang sifatnya lomba, adu cepat namanya gitu ya. Namanya dipajang di sana, kemudian ada lari, nanti nyusunnya ke sana gitu kan. Nah, itu juga gerak motorik kasar anak.
gitu ya. Jadi tidak selalu diam melingkar ngerjakan API yang ada di situ saja gitu ya. Banyak kita yang hanya fokusnya gitu, begitu bilang API kreativitas, ya yang kita pikirkan yang begini-begini gitu. Lupa kita bahwa API luar juga selain dari anak nanti distimulasi oleh ayunan gitu ya. Saya bilang distimulasi ayunan. Ini menjadi catatan juga ya. Karena sering ketika anak-anak kita bermain ayunan, tidak ada guru di sana. Ketika bermain jungkat-jungkit, ketika bermain persotan, tidak ada guru di sana. Nah ini yang tadinya API itu aman, menjadi tidak aman jadi. Nah ini tadi dari koreksi juga dari buat Kabit ya. Ada banyak anak-anak kita yang kadang jatuh dari ayunan. Ada yang pentung kepalanya dengan ayunan gitu ya. Karena temannya asik main, dia lewat aja sembarang. Namanya juga anak-anak. Itu ngeri itu. Karena tidak ada guru di sana gitu. Itu yang saya maksud tadi. Anak kita distimulasi motorik kasarnya itu oleh ayunan gitu. Berbahaya itu. Tanpa ada dukungan guru. Ya. Dia harus ada di sana. Jangan terlalu lepas. Nah, salah satunya lagi dengan cara seperti yang kau sampaikan tadi, Suboping bisa menjadi sebuah permainan edukatif yang juga melibatkan sensori motorik kasar anak. Tidak seperti itu masukannya dia. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat peserta dari Witan. Silakan dilanjut.